Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid dari Prodi Statistika, Stambuk G501-20005, kelompok 5 dari kelas 8H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi pada percobaan 1 dengan judul ketidakpastian pada pengukuran. Adapun tujuan praktikum kali ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan beberapa alat ukur. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami ketidakpastian pada pengukuran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pengertian angka berarti. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis hasil pengukuran. Namun, sebelum lebih jauh membahas materi mengenai ketidakpastian pada pengukuran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, ketidakpastian dalam pengukuran merupakan gabungan antara dua kata, yaitu dari kata ketidakpastian dan juga kata pengukuran. Nah, kata kepastian sendiri merupakan parameter yang terkait dengan hasil atau yang mencirikan dispersi dari nilai-nilai yang dapat dikaitkan dengan objek yang dicari. Sedangkan pengukuran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ingin dicari. Nah, pada pengukuran kita dapat mencari seperti nilai panjang, lebar, tinggi, volume, dan lain-lain. Nah, adapun alat-alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketidakpastian suatu pengukuran, nah di sini saya telah mencantumkan beberapa alat yang dapat kita gunakan. Nah, yang pertama, kita lihat alat yang namanya voltmeter, di mana voltmeter ini dapat kita gunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik atau tegangan. Nah, pada voltmeter ini terdapat dua skala, di mana terdapat skala utama dan juga skala nonius. Dapat kita lihat bahwa angka 0 sampai dengan angka 5 menunjukkan skala utama pada voltmeter, sedangkan garis-garis kecil yang berada di antara skala utama dari voltmeter merupakan skala noniusnya. Nah, nilai skala terkecil dari voltmeter yaitu 0,5 volt. Selanjutnya kita masuk ke alat yang kedua, yaitu ampermeter, di mana ampermeter ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, ampermeter juga terdapat dua skala, di mana terdapat skala utama dan juga skala nonius. Skala utama dari ampermeter dapat kita lihat dari angka 0 sampai dengan angka 5. Sedangkan skala nonius pada ampermeter dapat kita lihat dari garis-garis kecil yang berada di antara skala utama. Dan nilai skala terkecil dari ampermeter yaitu 0,1 ampere. Kemudian alat yang ketiga di sini dapat kita lihat yaitu stopwatch, di mana stopwatch merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Nah, stopwatch sendiri juga memiliki dua skala, di mana stopwatch memiliki skala utama dan juga skala nonius. Dari gambar ini kita dapat melihat skala utama dari stopwatch, di mana angka 5 sampai dengan angka 60 menunjukkan skala utama, sedangkan garis-garis kecil yang berada di antara skala utama merupakan skala noniusnya. Dan nilai skala terkecil dari stopwatch yaitu 0,1 sekon. Nah, kemudian alat yang berikutnya yaitu buzzer derajat. Nah, buzzer derajat digunakan untuk mengukur lingkaran. Kemudian buzzer derajat juga memiliki dua skala. Nah, skala yang dimiliki oleh buzzer derajat yaitu skala utama dan juga skala nonius. Dapat kita lihat pada gambar bahwa skala utama dalam buzzer derajat yaitu dari angka 0 sampai dengan angka 180. Sedangkan skala nonius pada buzzer derajat dapat kita lihat dari garis-garis yang terletak di antara skala utama. Dan nilai skala terkecil dalam buzzer derajat yaitu 1 derajat. Kemudian alat yang berikutnya yaitu mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur lebar diameter suatu benda, seperti mengukur diameter kelereng dan lain-lain. Nah, mikrometer sekrup sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu ruang ukur tetap, ruang ukur gerak, skala putar dengan silinder putar,
skala tetap dengan silinder tetap, gigi tetap, kunci penyetel, dan rangka. Nah, pada mikrometer sekrup sendiri juga terdapat 2 skala, di mana terdapat skala utama atau yang sering disebut sebagai skala tetap, di mana skala tetap ini tidak dapat digeser. Sedangkan terdapat juga skala nonius. Skala nonius ini sering disebut juga dengan skala putar yang dapat digeser. Nah, untuk nilai skala terkecil dari mikrometer sekrup sendiri yaitu 0,005 mm. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam alat terakhir yaitu jangka sorong. Alat yang digunakan yang lainnya yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong sendiri memiliki beberapa bagian sama seperti mikrometer sekrup sebelumnya. Nah, adapun bagian-bagian dalam jangka sorong yaitu ada rahang dalam atau rahang atas, yaitu mengukur diameter dalam. Misalnya ingin mengukur diameter cincin, kita dapat menggunakan jangka sorong. Kemudian baut pengunci rahang agar tidak bergeser saat membaca pengukuran. Terus skala utama fungsinya untuk standar metrik. Kemudian ada rahang luar atau rahang bawah, fungsinya untuk mengukur utama. Kemudian ada skala Vernier atau skala nonius. Nah, skala nonius ini berfungsi untuk membaca akurasi hingga 0,05 mm. Nah, kemudian ada skala utama yaitu berfungsi sebagai standar internasional atau milimeter. Kemudian ada tangkai ukur kedalaman. Nah, jangka sorong sendiri memiliki skala utama dan juga skala nonius, dan nilai skala terkecil dari jangka sorong yaitu 0,05 mm. Nah, pada video kali ini juga kita akan melakukan sebuah praktikum mengenai ketidakpastian pada suatu pengukuran. Nah, pada video tersebut ada pun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu alat 1, kita menggunakan timbangan, kemudian 2, kita menggunakan mistar. Selanjutnya ada pun bahan yang akan kita gunakan, 1, kotak pensel, dan 2, kotak sepatu. Nah, untuk penjelasan mengenai video praktikumnya akan dijelaskan pada video berikut ini. Baik, pada video praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan dengan percobaan 1, judulnya ketidakpastian pada suatu pengukuran. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, alat 1, kita menggunakan timbangan, di mana timbangan digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Pada timbangan sendiri terdapat yang namanya skala utama dan juga skala nonius. Nah, skala utamanya dapat teman-teman lihat dari angka 0 sampai angka 10 yang menunjukkan skala utama. Dihitung menggunakan kilogram. Kemudian ada garis-garis kecil yang berada di antara skala utama tersebut merupakan skala nonius. Nah, untuk nilai skala terkecil sendiri dari timbangan yaitu 0,05 gram. Nah, adapun alat yang kedua kita gunakan kali ini yaitu mistar. Mistar juga sama seperti timbangan, memiliki skala utama dan skala nonius. Namun sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa mistar digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi suatu benda. Nah, untuk skala utama mistar dapat kita lihat dari angka 1 sampai dengan angka 30. Nah, kemudian untuk skala nonius dari mistar dapat kita lihat garis-garis kecil yang berada di antara skala utama dari mistar itu sendiri. Nah, untuk nilai skala terkecil mistar yaitu 0,1 cm. Adapun bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, 1, kita menggunakan kotak pensil. Yang kedua, kita menggunakan kotak sepatu. Nah, adapun prosedur kerja pada praktikum kali ini, pertama, kita harus mengukur atau menghitung panjang, lebar, dan tinggi suatu benda. Yang pertama, kita harus mengukur panjang kotak pensil. Setelah nilainya kita ketahui, selanjutnya kita harus mencatat nilainya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita mengukur lebar dari pensil, lebar dari kotak pensil.
Nah, jika sudah didapatkan, selanjutnya kita mengukur tinggi dari kotak pensil. Jika pengukuran pada kotak pensil telah selesai, selanjutnya kita melakukan pengukuran yang sama dengan kotak sepatu. Pertama, kita harus mengukur panjang dari kotak sepatu. Jika telah selesai mengukur panjangnya, selanjutnya kita mengukur lebar dari kotak sepatu. Nah, jika lebarnya telah diukur, selanjutnya kita mengukur panjang atau tinggi dari kotak sepatu. Nah, jika semua pengukuran yang dilakukan yaitu panjang, lebar, dan tinggi telah ditemukan, langkah selanjutnya kita mengukur massa dari kedua benda tersebut. Nah, pertama kita mengukur massa dari kotak pensil. Selanjutnya, apabila telah kita dapatkan nilai massa dari kotak pensil, kita akan menuliskan datanya. Kedua, kita juga mengukur massa dari kotak sepatu. Nah, jika datanya telah ditemukan semua, langkah selanjutnya kita harus menghitung semua yang telah kita dapatkan dari hasil pengamatan dari benda-benda tersebut. Nah, nanti untuk hasil pengamatannya akan saya jelaskan lebih lanjut pada PowerPoint. Nah, berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan dalam video percobaan sebelumnya, didapatkan hasil praktikum tersebut yaitu dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Nah, di sini terdapat dua tabel, di mana tabel pertama kita menggunakan alat ukur yaitu mistar. Kemudian dalam tabel kedua kita menggunakan alat ukur yaitu neraca atau timbangan. Namun sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu hasil dari tabel pertama, di mana tabel pertama terdapat nama benda, alat ukur, besaran yang terukur yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Namun pada tabel ini saya cantumkan di situ hurufnya B bukan T. Itu salah teman-teman. Jadi teman-teman boleh ubah sendiri hurufnya. Di situ tinggi atau T. Kemudian ada juga volume. Nah, ada beberapa catatan dalam tabel 1 ini di mana nilai panjang, lebar, tinggi, dan volume dihitung menggunakan satuan cm. Kemudian adapun rumus untuk mencari volumenya, kita dapat menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, benda yang kita lakukan atau yang kita gunakan dalam praktikum kali ini ada dua benda. Yang pertama kita menggunakan kotak pensil, dan yang kedua kita menggunakan kotak sepatu. Adapun alat ukur yang kita gunakan yaitu masing-masing menggunakan mistar. Kemudian adapun besaran yang terukur dari percobaan tersebut, di mana kotak pensil memiliki panjang 19,7 cm, lebar 6,5 cm, dan tinggi 3,5 cm. Adapun volume dari kotak pensil yaitu 448,175 cm pangkat 3. Kemudian benda yang kedua yaitu kotak sepatu, di mana kotak sepatu memiliki panjang 27,8 cm, lebar 16,3 cm, dan tinggi 9,8 cm. Adapun volume dari kotak sepatu yaitu 4.440,772 cm pangkat 3. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari tabel yang kedua. Nah, tabel kedua ini kita menggunakan alat ukur yaitu neraca analog atau timbangan, di mana benda yang kita gunakan sama seperti benda pada tabel 1, namun alat ukur yang berbeda kita gunakan. Nah, adapun besaran yang terukur dari benda tersebut yaitu dari kotak pensil dapat kita lihat nilai massanya
yang kita gunakan atau yang kita hitung menggunakan timbangan yaitu 0,2 gram. Sedangkan massa dari kotak sepatu dapat kita lihat di sini bahwa besaran yang terukur adalah 0,25 gram. Nah, kemudian hasil pengukuran sendiri merupakan massa jenis dari kotak pensil dan juga kotak sepatu, di mana massa jenis sendiri merupakan hasil perbandingan antara massa dan juga volume dari benda tersebut. Nah, untuk hasil pengukurannya di sini untuk massa jenis kotak pensil yaitu 0,000446 gram per cm pangkat 3. Sedangkan massa jenis dari kotak sepatu yaitu 0,000563 gram per cm pangkat 3. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan atau hasil pengamatan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya Farid, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.